Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adelia Prasetya, NIM 2019-12-247, kelas 4E Akuntansi. Kelas Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCG, CSR, dan perataan laba. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Menurut KNKG 2006, di dalam Code of Corporate Governance ada 5 prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi, 5. Kewajaran dan kesetaraan. Kasus penerapan prinsip GCG pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Kewidangan Desa Prakamma. Tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD Desa ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung, sistem pengelolaannya masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah GCG. Perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Oleh karena itu, komponen GCG sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Penerapan prinsip GCG pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. GCG merupakan suatu konsep yang berdasar pada teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan kedua pihak ingin memaksimalkan utilitasnya, maka dari itu timbul konflik keaneganan. Penerapan tata kelola suatu organisasi perlu ditingkatkan guna mengatasi masalah dalam teori keagenan. Sistem GCG menuntut dibangun dan diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial sebuah perusahaan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD agar memperhatikan tanggung jawabnya. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif. Pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan, dan informasi lain yang material mengenal perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, menghasilkan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD. Kepedulian LPD terhadap pengembalian responden sebesar 100% dengan tingkat pengembalian yang dianalisis sebesar 100%. CSR ialah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan dalam segala aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, dengan penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 sampai 2018. Alasan dipilihnya sektor industri consumer goods adalah karena perusahaan tersebut dianggap paling tahan banting dan produknya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok, sehingga mampu mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumen masyarakat. Adapun kriteria inklusi yang digunakan adalah perusahaan sektor consumer goods yang 1. Terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. 2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara terus-menerus di web BEI selama tahun penelitian 2016 sampai 2018. Untuk rumus persamaan regenerasi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat dalam PPT. Perataan laba. Nilai size profitabilitas perusahaan dan praktik perataan laba. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terdapat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik peraturan laba, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Naturalisme atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan. Sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Sedangkan intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.